Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sekian lama kita tidak sharing kembali, tidak berbagi informasi kembali, dan tidak berbagi kegiatan kembali dengan teman-teman, khususnya berbagi informasi, berbagi kegiatan, dan sharing tentang porang teman-teman ya. Itu maka pada saat ini saya ingin sharing, berbagi aktivitas kembali dengan teman-teman terkait dengan tanaman porang teman-teman ya. Karena pada sore hari ini saya sedang berada di lahan porang yang kedua, yang di dekat sawah teman-teman ya. Tuh, sawahnya sudah menguning, sudah ada yang dipanen. Padi kita juga mungkin di minggu-minggu ini juga akan dipanen teman-teman ya. Cuma saya pada saat ini khusus ingin berbagi informasi atau kegiatan kembali dengan teman-teman terkait dengan tanaman porang teman-teman. Tanaman porang kita yang ada di lahan kedua alhamdulillah sudah digali teman-teman ya. Ini sudah digali nih tuh, alhamdulillah. Ya, di lahan ke satu juga sudah digali dan sudah diangkut teman-teman ya, sudah diangkut. Ini lahan porang kita yang ada di lahan kedua yang sudah diangkut dan sudah digali itu ada di kisaran luas 1000 meter persegi teman-teman, atau sekitar 4 kotak teman-teman ya, sekitar 4 kotak. Alhamdulillah ini hasilnya alhamdulillah dapat 4 ton 098 kilogram teman-teman ya. Di sini kurang lebih 4 ton lah ya. Yang luasnya 4 kotak atau 1000 meter persegi teman-teman. Ini alhamdulillah. Tanaman porang kita perlu diketahui sama teman-teman, kena dorman muda teman-teman ya, kena dorman muda ya. Karena cuaca yang sangat ekstrim antara panas dan hujan sungguh sangat penyengat gitu ya. Akhirnya tanaman porang kita terkena dorman muda ya. Tapi alhamdulillah lah, walaupun tanaman porang kita kena dorman muda, tapi masih menghasilkan lah ya. Jadi tidak sampai jatuh-jatuh banget gitu ya. Jadi kemarin kita yang ada di lahan kedua ini yang luasnya sekitar 1000 meter persegi itu dapat 4 ton ya kurang lebih. Dan yang lahan ke satu, yang di lahan ke satu itu sama luasnya juga 1000 meter persegi atau 4 kotak. Itu dapat 3 ton 2 kintal teman-teman ya. Jadi total yang 2000 meter persegi atau 8 kotak itu alhamdulillah keangkat 7 ton teman-teman ya. 7 ton 2 kintal gitu. Dan itu sudah beres, sudah kita kirim ke Jawa teman-teman ya. Adapun masalah harga, saya tidak berpikir muluk-muluk teman-teman ya. Yang penting keangkat. Kalau bahasa Kang Jelug Porang, walaupun sedikit tapi kemakan gitu teman-teman ya. Karena tanaman porang kita sudah 3 tahun ya, sudah 2 tahun teman-teman ya, sudah 2 tahun. Jadi kalau masuk ke 3 tahun atau 3 musim itu, kalau melihat perkembangan tanaman porang punya Kang Jelug Porang itu yang dipanen pada musim ketiga itu banyak yang tumbuh menjadi porang laki-lakinya teman-teman ya. Porang laki-lakinya yaitu tumbuh bunga gitu. Akhirnya kata Kang Jelug Porang, kalau porang kita di musim ketiga itu biasanya seperti itu. Itu kalau terjadi seperti itu, porang jadi tumbuh
tumbuh jadi porang laki-lakinya itu si umbi jadi stuck gitu ya. Jadi stuck, dia tidak bertambah walaupun dipupuk bagaimanapun tetap dia tidak akan bertambah gitu. Makanya saya daripada porang kita nanti didiamkan dan masuk ke ketiga musim terjadi seperti itu, ya udahlah, mendingan kita gali gitu kan, biar kita punya semangat baru untuk mengelolanya ya, untuk mengolah porangnya. Mungkin karena dengan tanaman baru gitu kan, gitu. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Makanya saya tidak terlalu berpikir tentang masalah apakah modal sudah tertutupi atau tidak. Saya tidak terlalu berpikir jauh gitu sampai ke arah sana, karena memang kalau kita terjun di dunia pertanian, kayaknya untuk tertutupi modal itu tidak akan sekaligus teman-teman ya. Tidak mungkin tertutup sekaligus dengan apa yang kita garap gitu ya, modal kita. Makanya kita harus kuat, konsisten, tahan banting gitu kan ya, biar tanaman kita terus pelihara, tanam lagi gitu ya. Mudah-mudahan lah ke depan tanaman kita mungkin bagus, tidak kena dorman muda, dan kita dapat harga yang bagus. Mudah-mudahan ya modal-modal yang sudah kita keluarkan, tenaga-tenaga kita yang sudah keluarkan terganti gitu kan, gitu. Yang selanjutnya, kenapa saya gali pada musim kedua? Karena menurut saya pola tanam yang kita lakukan kemarin itu masih banyak yang kurang pas atau disebut salah lah teman-teman ya. Oke lah, disebut salah karena pada musim tanam kali ini gulutannya itu terlalu lebar teman-teman ya, sehingga tanaman porang itu dalam satu gulutan itu ada 5-6 tanaman gitu teman-teman ya. Ada 5-6 tanaman, sedangkan siringannya kecil gitu kan. Akhirnya ke porangnya tumbuhnya padat gitu. Akhirnya ketika kena dorman muda itu wah gawat banget gitu ya. Gitu. Makanya insya Allah ke depan polanya mau saya ganti gitu kan. Jadi kita akan menggunakan pola tanam itu pergulutan 3 tanaman gitu ya, 3 tanaman porang. Dan nanti siringannya diperlebar gitu teman-teman ya, supaya pertumbuhan porang kita bisa maksimal. Dan insya Allah mungkin kita tanam lagi nanti dari umbi teman-teman ya, karena kita punya semaian ya. Sebagai yang pernah saya bilang kepada teman-teman bahwa target kita itu kita akan panen per 1 musim ya. Maka karena kita punya semaian gitu ya, jadi kita semai dulu ya, kita juga akan tanam nanti katak di semaian gitu teman-teman ya, gitu. Cuman di pembesaran kita akan tanam umbi mini lah, umbi mini gitu kan. Jadi supaya nanti tiap tahun kita panen gitu. Nah ini ya, alhamdulillah lah, saya tidak saya di luar ekspektasi sebenarnya. Saya dapat 4 ton per 1000 meter persegi gitu teman-teman ya, di luar ekspektasi ya. Saya seneng lah itu, alhamdulillah. Jadi minimal ada buat tanam lagi lah kan gitu, dasarnya seperti itu. Kalau saya nggak mikir masalah terganti atau tidak modal yang sudah kita keluarkan, tapi minimal kita ada buat tanam lagi dan untuk mengolah lahan lagi gitu. Kalau saya seperti itu. Dan pada hari ini pun teman-teman kita sedang menggali teman-teman ya, masih sedang menggali porang ya, karena masih ada di kisaran kayak 4.000-an lah kalau nggak salah, mungkin ya 4.000-an yang belum digali gitu ya teman-teman ya. Dan ini yang di lahan kedua yang baru kita gali. Nah ini yang ada di lahan kedua yang sedang kita lakukan penggalian lagi teman-teman ya. Jadi ini di sini di lahan yang kedua itu masih ada
2000 meter persegi yang sedang proses penggalian, teman-teman. Ini hasilnya, teman-teman ya. Ini umbi kita ya. Ini yang sedang digali, teman-teman ya. Yang sebagaimana saya katakan bahwa tanaman porang kita terkena dorman muda. Tapi alhamdulillah, kata saya juga di luar ekspektasi ya. Ini alhamdulillah tuh, ada yang gede lah, ada yang gede-gede. Ya mudah-mudahan hasilnya yang 2000 meter persegi itu tidak jauh beda dengan yang kemarin ya. Yang kemarin ini kisaran 7 ton 2 kintal ya, mudah-mudahan ini bisa lebih lah. Tapi kalau saya taksir yang 8 kotak atau 2000 meter persegi ini kayaknya masuk lah untuk 8 ton ya. Berarti per 250 meter persegi itu dapat 1 ton. Itu sebagaimana yang saya bilang bahwa pola tanam kita itu akan dirubah dari pola tanam yang kemarin ya. Kalau pola tanam yang kemarin itu kan kata saya tadi gulutannya terlalu lebar sehingga dalam satu gulutan itu ada 5 atau 6 tanaman, sedangkan siringannya kecil gitu ya, sehingga kita terkendala dalam proses pengarugan dan perawatan ya. Di pengarugannya sangat sulit, jadi tanahnya tidak cukup untuk mengarung ya gulutan yang lebar ya sampai ke 5 atau 6 tanaman. Tapi kalau kita robah, rencananya di musim depan kita akan robah satu gulutan itu 3 tanaman dan siringan diperlebar. Cuman untuk jarak tanam masih tetap sama seperti kemarin, masih 30 ke 30 cm nya, karena kayaknya bagus gitu teman-teman ya. Itu jarak yang ideal, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, karena sebenarnya orang itu walaupun dekat kayaknya dia cari tempat sendiri-sendiri gitu. Karena kenapa? Karena setelah digali itu ternyata dalam satu lubang itu ada yang 2, ada yang 3 umbinya itu ya, padahal gede-gede gitu, tapi mereka ya semua besar kan gitu kan. Makanya untuk jarak tanam saya masih sama menggunakan pola yang kemarin, pola tanam yang kemarin, yaitu di 30 ke 30 tuh teman-teman ya. Nah ini terkena dorman muda ya, alhamdulillah, tapi segede-gede gini nih tuh. Ini terkena dorman muda teman-teman. Nah ini yang masih proses digali. Ini hasilnya tuh, alhamdulillah lah. Tuh, ini nanti mungkin 2 hari lagi beres. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh, ini porang kita. Alhamdulillah ya, yang kecil ada, yang gede juga ada. Tapi kayaknya yang gedenya banyak gitu, standar banyak gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak besar kecil gitu ya. Tapi itu hampir rata gitu teman-teman dah. Nah ini yang di lahan yang kedua, tapi di 2000 meter persegi ya teman-teman ya, 8 kotak ya, yang sedang kita gali ya, yang sedang kita gali. Karena rencananya lahannya akan kita bersihkan lagi, jadi pohon-pohon kelapa ini akan kita tebang semua ya. Terus tunggul-tunggul kayu yang masih ada kita bersihkan kembali, karena sebagaimana pengalaman yang kemarin terkena dorman muda ya. Maka setelah lahan kita dibersihkan, kita akan mencoba dengan pola tumpang sari ya teman-teman. Jadi tanaman kita nanti di musim tanam di depan akan ditumpang sari dengan pepaya California teman-teman ya, pepaya California. Nah ini hasilnya, alhamdulillah lah ya. Mudah-mudahan di 8 kotak atau 2000 meter persegi masuk 8 ton, mudah-mudahan lebih lah, karena kemarin kita masuk di 7 ton 2 kintal teman-teman ya. Jadi rencananya ke depan kita akan mencoba dengan cara tumpang sari
ya dengan pepaya California, supaya tanaman porang kita tidak terlalu rentan dengan ekstrimnya cuaca gitu teman-teman ya. Jadi ada teduh-teduhnya dari pohon California itu. Nah ini tuh, alhamdulillah teman-teman ya, tuh. Mudah-mudahan 3 atau 4 hari ke depan ini sudah bisa diangkut teman-teman. Alhamdulillah. Apalagi bayangan saya apalagi kalau tidak terkena dorman muda mungkin akan lebih besar dari ini gitu ya teman-teman ya. Akan lebih besar dari ini. Nih. Nah, ini teman-teman kita yang sedang melakukan penggalian teman-teman. Ada 4 orang ya, ada 4 orang. Ini di ukuran lahan 8 kotak sudah 3 hari kalau tidak salah ya, udah 3 hari 4 orang. Nih teman-teman kita sedang melakukan penggalian. Tuh. Oh, kalau ini masak nyamun nih bae, doang manuk buak teh huluna diasupkan teh, dibubuskan teh. Kayaknya. Hah, ngeluk boy ngeluk. Jadi prananta. Nah, ini ada 4 orang teman-teman sedang proses penggalian. Ya. Nah. Nah. Ngeluk gua ya, kita syukuri aja hasilnya seperti apa gitu teman-teman ya. Kita syukuri ya, berarti rezeki Tuhan ya segini yang dikasihkan kepada kita setelah kita berjuang, berikhtiar ya, mengelola, mengurus dan merawat dengan baik. Dan apa yang dikasih Tuhan itu kan di akhir ya gitu. Tapi saya yakin hasil tidak akan mengkhianati usaha dan kerja keras kita teman-teman ya gitu. Jadi yakinlah bahwa dengan kerja keras, dengan usaha yang maksimal ya, rezeki pun akan mengikuti gitu kan gitu. Hasil pun akan mengikuti. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati kerja keras kita. Tinggal mungkin nasib baik antara harga dan hasil itu sesuai gitu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu pas hasilnya baik dan harganya sesuai. Itu aja sih sebenarnya gitu. Ini teman-teman. Ini kayaknya 2 hari ke depan udah selesai ini proses penggalian. Nanti tinggal proses pengangkutan ya, proses pengangkutan gitu. Nah ini. Dan kita menggunakan alatnya, cangkulnya khusus teman-teman ya. Jadi bukan cangkul biasa. Ini kalau orang Jawa katanya disebutnya ganco teman-teman ya. Ganco. Ya. Nah, ini ya. Ganco katanya teman-teman ya. Ukurannya lebar. Nah. Ganco ukurannya 32 cm ya. 32 cm banyak di online itu. Ini alatnya untuk gali. Kenapa nggak pakai cangkul? Karena cangkul itu kan terlalu lebar ya. Terlalu lebar akhirnya banyak yang kena gitu ya. Banyak yang ke cangkul gitu teman-teman.
Itu makanya kita menggunakan alat ini. Ah, udah dusun nongkongan. Kadang ya banget mama ditutupan. Nah, itu lumayan teman-teman. Ya kok kalau karena nongol gak nih mah. Nyerot lagi orang banyak kabur.